awal-awal syuting, Awal-awal awal masuk entertain. Jadi kamu dulu SMP cinta pertama? Iya. Waktu pertama kali syuting, berarti Iya, awal-awal syuting. cinta lokasi? Enggak, kenal dari teman satu circle. Oh, satu circle. Teman sekolah apa teman syuting? Teman syuting. Teman syuting, terus jatuh cinta tuh pertama. Iya. Berarti Ertong juga dong. Hai sahabat serba-serbi seleb. Kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terpopuler, teraktual dan terviral di kalangan artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like ya, subscribe, share, and comment video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Serba-Serbi Seleb. Siapa sangka ternyata Zoe Abbas Jackson pernah menjalin hubungan dengan adik dari Amar Zoni, Aditya Zoni. Keduanya diketahui menjalin hubungan selama 2,5 tahun. Namun di akhir tahun 2022 kemarin mereka mengabarkan bahwa mereka telah putus. Kabar kandasnya hubungan mereka berawal ketika adik Amar Zoni itu telah menghapus foto kebersamaan dengan Zoe Abbas Jackson di Instagramnya. Publik pun dibuat penasaran dengan sosok pria ideal seorang Zoe Abbas Jackson. Aktris berumur 19 tahun itu sendiri tidak bisa mengungkapkan bagaimana sosok pria ideal menurutnya. Ia hanya menginginkan pasangan yang sepemikiran dengannya dan selalu positif. Ia hanya menginginkan pasangan yang sepemikiran dengannya dan selalu suportif. Menurut Zoe Abbas sendiri, pria berwajah tampan dan bersifat baik sangat banyak. Namun untuk menemukan pria yang sepemikiran yang sulit. Cinta Brian dan Zoe Abbas beri klarifikasi terkait status hubungan mereka. Seperti diketahui, keduanya sama-sama didapuk membintangi sinetron buku harian seorang istri. Kerap beradegan mesra, Zoe dan Cinta pun santer dijodohkan oleh para penggemar. Lantas seperti apa status hubungan mereka di dunia nyata? Zoe Abbas mengaku tidak menutup kemungkinan untuk cinlok dengan Cinta Brian. Kendati begitu, ia menekankan bahwa waktu perkenalannya dengan Cinta Brian masih terbilang singkat untuk mengenal satu sama lain. Kayaknya soal cinlok sih kita lihat aja ke depannya. Kita harus ingat, we both started as stranger. Aku sama Cinta itu benar-benar enggak kenal satu sama lain sebelum judul ini, ujarnya dilansir dari Celeb on Cam News. Zoe Abbas Jackson mensupport Cinta Brian. Cinta Brian saat ini tengah berada di negeri Sakura, Jepang untuk proyek terbarunya. Film 2045 Apa Ada Cinta yang diproduksi Mad Picture akan tayang di bioskop nasional mulai 1 Desember 2022. Kisah cinta berlatar belakang ketika Indonesia memasuki umur seabad ini dibintangi Yasmine Niper, Cinta Brian, hingga pemain film pendatang baru Indah Kusuma. Yasmine Niper yang sebelumnya bermain film Sastria Dewa, Gatot Kaca, dan Imperfect ini berperan sebagai Renata, sedangkan Cinta Brian yang sebelumnya bermain di buku harian seorang istri My Lecture My Husband memerankan peran Marshall. Kedekatan Cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson selama ini memang jadi sorotan. Pertemuan mereka berawal dari adu akting di sinetron buku harian seorang istri. Banyak yang baper dengan akting mesra Cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson. Kali ini Cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson di luar syuting sinetron buku harian seorang istri membuat baper. Cinta Brian dan Zoe Abbas menampilkan kemesraan kala mereka melakukan pemotretan bersama. Aktris Zoe Abbas Jackson bercerita soal beban yang menjadi tantangannya saat berperan di film Nariti.
Sebab saat syuting film tersebut di tahun 2018 lalu, usia Zoe masih 15 tahun dan pengalaman syutingnya masih belum banyak. Namun ia langsung mendapat kepercayaan menjadi karakter utama bersama Bastian Steele di film bertemakan budaya Batak itu. Iya bener, 2018 itu kalau nggak salah memang masih 15 tahun. Itu aku masih sangat kecil dan aku baru banget masuk entertainment, ucap Zoe Abbas Jackson. Beban besar banget itu. Beban banget karena di sini peran utama bawa cerita yang cukup berat kan, bawa karakter yang cukup kuat, beber Zoe. Diakui Zoe saat itu pengalaman syutingnya masih sebatas menjadi cameo atau beberapa kecil, sehingga begitu dapat peran besar Zoe merasa gugup. Sebelum-sebelumnya aku kalau film masih cameo, masih peran-peran kecil kan, ucapnya. Dan ini salah satu step yang cukup besar sih dalam keadaanku, ungkap Zoe. Sekedar informasi, film Nariti bercerita tentang kisah romansa anak remaja Batak bernama Nariti, Zoe Abbas Jackson dan Jeffrey Bastian Steele. Film tersebut mengambil lokasi Danau Toba sebagai tempat untuk syuting dan menunjukkan keindahan lokasi tersebut. Dalam film produksi MRG, film itu rencananya akan tayang di bioskop pada tanggal 3 November 2022. Zoe Abbas Jackson merupakan aktris muda tanah air yang memiliki keturunan blasteran Inggris Indonesia. Wanita kelahiran 31 Desember 2002 ini memiliki seorang kakak laki-laki bernama David Gritan Abbas Jackson dan seorang adik perempuan bernama Laura Abbas Jackson. Zoe mengawali karirnya sebagai aktris pada 2016 dalam sinetron pertamanya berjudul I Love Ginny. Pada 2017 Zoe membintangi film layar lebar pertamanya berjudul Jelangkung, produksi screenplay film dan Legacy Picture. Masih pada tahun yang sama Zoe mulai membintangi banyak judul FTV. Yang pertama berjudul Arjuno Turun Gunung. Karirnya mulai mendulang hingga bergabung membintangi web series pertamanya berjudul Fantasma. Namun dia baru mendapatkan kepopuleran setelah bermain di sinetron Anak Langit pada tahun 2019. Hampir setiap tahun ia tampil di film box office Indonesia seperti Dear Nathan, Hello Salma, dan Melodiland. Selain menjadi aktris, Zoe diketahui juga aktif mengisi berbagai acara televisi serta menjadi model video klip untuk lagu Di Dekatmu, Aras Buana, dan Seperti Dia, Firman Siagian. Bahkan dia juga sempat membawakan sejumlah acara televisi di saluran NET, Trans 7, Trans TV, dan MNCTV. Banyak orang yang mengira bahwa dia merupakan saudari kembar dari Irish Bella yang juga memiliki darah Indonesia dan Inggris. Zoe Abbas Jackson terpilih sebagai pemeran Nika Ardila dalam Nika Ardila The Series. Menurut Haris Nizam, sutradara Nika Ardila The Series, sebelumnya ada 6 orang kandidat yang diusung menjadi pemeran Nika Ardila, termasuk di dalamnya Zoe Abbas Jackson. Zoe tapi udah masuk di kandidat itu, ada 6 kandidat. Yang ke-6 akhirnya aku coret duluan. Karena menurut aku kayak terlalu beda, gak tahu dari segi manapun kurang mirip menurut aku. Akhirnya ada 5 yang kita ngobrol, kita diskusi, kita panggil screen test, itu ada 5 orang, kata Haris.